Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mau cerita sedikit. Jadi ini adalah video reaksi saya setelah saya baca komentar dari salah seorang penonton. Ini ada dari Imul Channel. Komentarnya begini, tahu Airsoft XM139 nggak bang? Nah kemudian saya agak sedikit mikir, kan perasaan saya inget seri ini tapi lupa-lupa inget gitu. Langsung aja refleks, saya ketik di Google ya, ini ternyata unit XM139 ini adalah unit yang dulu pernah beredar di pasaran. Serinya itu JG139. Yang jelas sepertinya unit ini sama persis ya. Jika dulu seri produknya itu JG, mungkin sekarang diproduksi menjadi seri XM ya. Bisa jadi bentuknya M4 ya. Saya jadi ingat perasaan saya masih ada ini, masih nyimpen satu seri JG ini di gudang. Ternyata beneran masih ada. Nah ini adalah saudaranya ya, saudaranya dari JG139. Ini adalah JG239 ya. Masuk ke dalam kategori LPEG. Ada dua seri, ada 239, ada 139. Yang 139-nya itu adalah seri M4. Mungkin sekarang jadi XM139 ya. Ini adalah 239. Langsung aja kita buka. Ini dusnya pun udah berdebu kayak gini ya, udah lusuh. Oke, selanjutnya kita langsung aja lihat dalamnya. Nah seperti ini dalamnya penampakannya. Oke, ini adalah unit replika dari AK-47 ya. Oke, ini kebetulan juga udah nggak lengkap di sini. Hanya ada magazen, ada unitnya, sama ada chargernya. Dan beberapa bagian sudah hilang. Oke, langsung kita ambil unitnya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke sesi review seperti biasa, saya ukur dulu panjangnya berapa sentimeter ya. Ini dari ujung, oke, sampai ke popornya ke sini 87 cm ya. Kurang lebih 87 cm. Sebelum saya bikin video ini juga sempat saya baca Wikipedia. Ternyata memang panjang AK-47 ini 87 cm. Dan bisa diketahui bahwa unit JG239 ini skalanya 1:1 ya. Skalanya plek banget dengan aslinya. Jadi ukurannya sama persis dengan senjata aslinya ya. Seperti teman-teman tahu bahwa unit airsoft itu terbagi menjadi beberapa kategori seperti spring, elektrik, dan gas ya. Dan unit JG239 ini termasuk ke dalam kategori elektrik. Tapi elektriknya ini low power, jadi ini istilahnya adalah LPEG atau low power electric gun ya. Lantas apa perbedaannya dengan AEG? Nah jika di AEG atau automatic electric gun, si gearboxnya ini udah metal. Nah sementara di LPEG atau low power electric gun ini gearboxnya itu materialnya masih plastik ya, dari mulai casingnya, kemudian gearnya, pistonnya, dan lain sebagainya ini masih plastik ya. Kemudian dinamonya pun si ukurannya ini lebih kecil ya. Jika misalnya di AEG atau automatic electric gun ini dinamonya di gripnya di sini ukurannya besar segini. Nah kalau ini LPG ini ukurannya dinamonya lebih kecil, sedikit lebih besar dari dinamo Tamiya, kurang lebih segitu ya. Posisinya di sebelah sini. Baterainya pun berbeda ya. Jika misalnya AEG itu pakai baterai LiPo, ini biasanya pakai baterai NICD ya, seperti baterai-baterai untuk RC mainan. Seperti inilah kurang lebih baterainya ya, baterai si LPG ini. Jadi ini baterai A2 yang disatukan 5 baris, kemudian dikasih kabel dan dikasih soket. Ini sebetulnya bukan baterai bawaan, tapi kurang lebih baterai LPG ini bentuknya seperti ini ya. Kita mulai melangkah ke bentuk dan materialnya. Pertama-tama saya bahas materialnya dulu. Ini kalau saya lihat-lihat dari bagian luar ya, materialnya ini bagus banget, tebal banget ya. Kemudian finishingnya juga bagus. Di bodinya ini warnanya ini bukan hitam ya, agak-agak grey glossy gini. Jadi terkesan seperti metal. Kalau misalnya dari jauh ini kelihatannya kayak metal, kayak logam ya. Tapi jika kita dekati, ini sebetulnya material plastik yang di finishing grey metalik ya, kayak gini, seperti cat mobil. Nah ini glossy metalik gimana gitu ya, keren banget. Kemudian di bagian depan sini, di tubularnya ini, bagian grip sini, motifnya motif kayu. Ini materialnya masih plastik tapi si seratnya terlihat seperti serat kayu. Jadi seperti realistik, seperti material kayu beneran. Tapi sebetulnya ini bukan kayu ya. Nah di popornya pun sama dan di gripnya pun sama. Warna dan motifnya warna kayu dan motif kayu. Kemudian kita mulai masuk ke detail bentuknya. Pertama-tama dari bagian belakang dulu. Nah di belakang ini sebetulnya ada karetnya, tapi ini karetnya hilang ya. Jadi bolong kayak gini. Jika misalnya teman-teman ketik di Google AK-47 ya, ini bentuknya sama persis seperti ini. Pokoknya intinya ini 99% bentuknya sama persis, dari mulai pangkal popor sampai ke ujung flash header. Ini bentuknya sama persis seperti aslinya ya. Ini ada juga di sini tali sling untuk nyantolin tali sling biar bisa kita tempel si unit ini di badan kayak gini. Ini ada sedikit perbedaan dengan AEG ya. Jika misalnya di versi AEG ini lebih realistis, di sini nggak realistis ya. Biasanya kalau AEG bisa ditekan bagian sininya, baru bisa kita buka bagian atasnya. Kalau ini cukup ditarik doang kayak gini, ini udah bisa buka ya kayak gini. Dan di sininya polos. Jika misalnya di versi AEG ini kokangannya bisa dikokang kayak gini,
crack, kemudian ini kebuka bagian sini bolong, dan kita bisa puter hop up chambernya dari bagian sini ya, ini dari bolongnya sini. Nah ini cuman dummy ya, si kokangannya nggak bisa dikokang, kemudian nggak ada hop up adjustable-nya kayak gini, jadi ini cuman polos doang. Nah kemudian ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal video ya, nah ini gearboxnya kelihatan dari sini. Nah ini gearboxnya transparan, mungkin agak kesemprot cat yang tadi saya jelasin, kesemprot warna grey, jadi agak sedikit grey, tapi sebetulnya ini gearbox plastik yang warnanya transparan ya. Kita pasang lagi aja si tutup atasnya, kemudian modenya ya. Nah si modenya ini kalau saya lihat-lihat sih meskipun ini low power, tapi si modenya ini sama persis seperti yang ada di AEG. Jadi ini ada mode save seperti ini ke atas kunci ya, kemudian kita geser ke bawah ke sini, kalau nggak salah ini auto atau semi ya. Intinya ini yang dua mode di bawah ini adalah semi sama auto ya. Kemudian kita mulai melangkah ke bagian atasnya sini. Atasnya sini ada pisir yang bisa kita geser seperti ini, adjustable, bisa naik turun. Nah kayak gini, ini sama persis seperti versi aslinya ya. Jadi bentuknya ini replika dari bentuk aslinya. Oke, selanjutnya bagian depannya sini bentuknya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Plek banget, bentuknya mirip banget sama seperti aslinya. Kemudian di bagian outer barrel, flash header, kemudian bagian atasnya sini ini sama plek sama persis seperti aslinya. Tapi ada satu yang kurang realistis di sini jika misalnya di versi aslinya atau di versi AEG. Nah bagian ini adalah cleaning rod yang bisa kita lepas, kita copotin, kemudian bisa kita tarik kayak gini untuk bersihin laras atau bersihin bar, atau untuk nyolok bar ya, atau nyolok laras. Nah ini cuman dummy, ini nggak bisa dibuka, jadi ini cuman bohongan. Oke, tapi secara keseluruhan bentuknya ini keren banget sama persis dengan versi aslinya. Kita mulai melangkah ke bagian magazen. Nah jika biasanya di unit-unit AEG itu si magazennya itu high capacity, nah di sini pun ini unit ini udah high capacity, jadi si magazen ini dikerek ya, sistem kerek kayak gini. Si main case-nya pun sama persis seperti versi senjata aslinya yang versi AEG. Ini main case-nya dari sini nih kuncinya, oke. Dan si bentuk magazennya pun sama persis seperti bentuk aslinya ya. Oke, mantap banget nih. Kalau misalnya ini terkena cahaya jadi agak-agak glossy gini ya, karena memang ini adalah grey metallic ya. Oke, keren banget, si bodinya grey metallic, kemudian beberapa ornamen lainnya ini motif kayu dan warna kayu ya, mirip banget dengan aslinya ya. Saya rasa semua hal sudah saya sampaikan ya. Jadi segitu aja dulu review unit LPEG JG239 ini. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur serta menjadi bahan inspirasi dan referensi untuk teman-teman semuanya ya. Segitu aja dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.